Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Man sami'a nidaa falam yujib fala salata lahu illa min uzrin." Barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada solat baginya kecuali karena uzur. Diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Asbaq dalam kitabnya, Ibnu Majah juga menyeriwayatkan, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim berkata sahih berdasarkan syarat keduanya. Maksudnya Ibnu Majah dan Ibnu Hibban rahimahumullah semuanya. Hadits ini teman-teman sekalian kelihatan secara zahirnya bahwasanya berisi sesuatu yang sangat tegas. Terutama bagi laki-laki pada saat mendengarkan azan, maka dia harus menjawabnya. Dan makna menjawab adalah mendatangi masjid untuk sholat. Karena kita sedang membahas untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ini tentu tidak terlepas daripada hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita bahas. Bagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami kalau seandainya ada orang yang tidak ikut berjamaah, gitu kan, nah, kami bersangka buruk dengan dia di zaman Nabi SAW. Karena yang tidak datang sholat berjamaah, apalagi pada saat itu kita bahas tentang subuh dan isya, itu adalah orang-orang munafik. Kalau orang-orang beriman, mustahil mereka tinggalkan. Kecuali betul-betul ada udzur, sakit, dia betul-betul tertidur. Ya. Kalau anda masih ingat pernah Umar bin Khattab, di zaman beliau jadi khalifah, beliau sempat kehilangan seseorang, Sulaiman namanya. Kemudian beliau pada saat mau ke pasar, meninjau pasar di pagi hari, lewat depan rumahnya Sulaiman, menemui ibunya Sulaiman. Lalu bertanya, kenapa Sulaiman aku tidak lihat hadir sholat subuh tadi? Ibunya mengatakan semalam suntuk dia tahajud. Kemudian dia ketiduran. Jadi nggak sempat ke masjid gitu. Kata Umar bin Khattab, aku sholat subuh berjamaah sekali saja. Lebih aku cintai daripada semalam suntuk aku sholat malam. Nah, dan saya sudah jelaskan teman-teman sekalian bagaimana sholat malam ibaratnya seperti ikan teri dibandingkan dengan sholat subuh yang ikan paus besar. Karena itu wajib dan ini sunnah. Walaupun sholat malam punya keutamaan-keutamaan gitu. Jadi saking pentingnya ya, menjaga sholat berjamaah itu. Hadits ini kita ambil dua mutiaranya. Yang pertama adalah wajibnya menjawab azan dalam arti kata menjawab untuk sholat. Perkataan muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Dan di sini Al-Mundhiri rahimahullah masukkan dalam ancaman meninggalkan sholat jamaah. Boleh masukkan hadits ini. Artinya sholat berjamaah di masjid. Sekali lagi kita bukan bahas kaum wanita. Wanita memang lebih afdal di rumah. Walaupun mereka boleh ke masjid. Tapi ini bagi laki-laki. Kalau anda tidak punya uzur, gak ada alasan untuk sholat di rumah. Pergi ke masjid. Dari pemimpin negara sampai masyarakat biasa. Siapa lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Siapa lebih mulia daripada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Mereka selalu sholat 5 waktu di masjid. Bahkan mereka mengimami orang. Subhanallah, mereka tidak pernah ketinggalan sholat itu. Yang terpenting adalah hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia di zaman kita sekarang lebih mementingkan hubungan dia saja. Kepentingan dia sama manusia. Sebatas datar sekali. Mereka tidak pernah konekkan hubungan mereka sama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu asas segalanya. Bertauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya bergantung kepadanya. Takut dan cinta ya, kepadanya, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadits yang menjelaskan. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan buat manusia menerimanya. Kalau Allah membenci, maka Allah bisa membuat orang lain membencinya. Ya. Maka ini yang luput, yang harusnya kita perbaikin tentunya. Dan saya sudah ingatkan dari awal kita belajar kitab sholat ini, perbaikin segala sesuatunya dari sholat teman-teman sekalian. Mau memperbaiki keadaan ekonomi, mau memperbaiki keadaan akhlak dan adab, mau memperbaiki apa saja, mau menyembuhkan penyakit supaya sehat, coba mulai dengan sholat. Sholat tepat waktu dan berikan haknya. Subhanallah, dalam kitab ini, ya, jilid 1 Sahih Targhib wa Tarhib,
mungkin seperempat daripada kitab ini, itu semuanya atau bahkan bisa kita katakan setengahnya, khusus masalah bab sholat. Dan banyak sekali hadis yang kita pelajari. Subhanallah. Saya berharap teman-teman tidak melupakan dan semoga Allah juga membuat kita dan terutama saya tidak melupakan dan kita bisa mengamalkan insya Allah hadis-hadis tersebut. Dan ini penting sekali untuk diperhatikan terutama kaum laki-laki. Saya menemukan dalam sejarah kaum muslimin pada saat mereka memimpin dunia. Jadi bagaimana masjid itu bisa dikatakan tidak pernah kosong. Mereka selalu penuhi terutama kaum laki-laki. Hanya datang sholat 5 waktu. Kalau ada penyampaian ilmu mereka duduk. Kalau tidak ada mereka sholat saja. Dan tidak pernah mereka tinggalkan. Mereka seperti selalu bertemu satu hari 5 kali. Absen dirinya. Tanda kutip kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabsen dirinya tanda kutipnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Nabi SAW mengimami sholat berjamaah kecuali beliau punya udzur. Beliau safar, beliau sakit. Kalau enggak beliau mengimami di masjid beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali jadi khalifah juga begitu. Kita temukan para khulafa atau para pemimpin yang datang setelah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Umumnya mereka juga melakukannya di masjid. Saya kemarin terakhir mendatangi Turki kurang lebih mungkin 2 bulan yang lalu. Salah satu yang dibahasakan oleh orang Turki yang sedang membantu kami pada saat itu. Kenapa masjid banyak sekali? Mirip sama kita Indonesia ya, banyak sekali masjid. Tapi ada satu bahasa yang saya sempat tarik pada saat itu. Karena memang secara sejarah saya lihat memang yang membuat adanya kejayaan bisa bertahan bagi kaum muslimin. Ya salah satunya masalah ini. Cuma banyak orang tidak melihatnya. Yaitu menjaga sholat berjamaah di masjid. Ternyata mereka itu memperbanyak masjid untuk mempermudah. Ya, dan itu peraturan pemerintah mereka. Tentu bukan Turki yang sekarang ya. Kita bicara pada saat masih ada Utsmaniyah, sebelumnya yang ada Abbasiyah. Ya. Ini mereka ini kayak seperti peraturan pemerintah. Laki-laki itu ke masjid sholat. Bahasa dia dengan sangat sederhana. Bukan karena pertanyaannya. Dia mengatakan waktu zaman itu kalau ada satu orang laki-laki luput sholat di masjid itu seperti kiamat bagi dia. Tertanamkan di jiwa seluruh kaum laki-laki. Bahkan dia menjelaskan walaupun tembok-tembok masjid atau kenapa tembok masjid di Turki itu sangat tebal-tebal karena musim dingin dia bilang. Supaya tidak terlalu dingin dan juga banyaknya karena agar mempermudah di setiap wilayah. Kalau kita mungkin RT, RW itu mudah orang untuk pergi ke masjid karena kalau musim dingin luar biasa susahnya. Ini kadang-kadang saya jadikan bahan muhasabah. Kita di Indonesia tidak ada musim dingin. Hujan pun kita masih bisa pakai payung, kita masih bisa pakai jas hujan. Tapi banyak orang dengan alasan itu kemudian tidak pergi sholat. Mereka menggunakan atau menunggangi hadis yang kalau terjadi hujan, ya, maka boleh tidak sholat di masjid. Sebenarnya ini maksudnya hujan apa dulu? Ya, harus jelas dulu. Kalau hanya gerimis, kalau hujannya hujan badai yang membahayakan mungkin. Tapi kalau tidak, supaya kan jangan luput, sayang gitu loh. Kadang-kadang ada orang luput darinya keutamaan-keutamaan besar hanya karena takwil atau tahlilnya dia mencoba mengalihkan ya. Dia coba mencari ya, interpretasikan, mencari kira-kira apa nih alasan supaya dia bisa meninggalkan keutamaan itu. La haula wala quwata illa billah. Sekali Anda misalnya tadi subuh Anda tidak sholat berjamaah di masjid, Anda nggak akan pernah bisa perbaikin saudara. Sampai hari kiamat Anda akan temukan pada hari ini, hari Jumat, pada tanggal ini, tidak sholat si fulan berjamaah di masjid. Sholat di rumah, oke, sholat di rumah. Dia dapat pahala sesuai dengan kadarnya itu saja. Nah, ini penting sekali untuk digarisbawahi ya. Tentu memang dalam pendapat ulama ada yang khilafiyah. Kalau jumhur ulama Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, umumnya Imam Ahmad secara khususnya, maksudnya secara khusus Imam Ahmad ini malah mewajibkan sholat ini. Ada Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah pun sholat di masjid adalah sesuatu yang sangat ditekankan, nggak ditinggalkan begitu saja. Seperti itu, ya. Saking pentingnya untuk dijaga teman-teman sekalian.